Yesus tuh ngebedain loh ternyata. Cara dia memperlakukan murid dan cara memperlakukan orang banyak itu beda banget. Lihat ini. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Pakai imajinasi saudara, oke? Dia duduk di tepi danau. Terus apa yang terjadi? Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong. Jadi orang banyak datang. Pertanyaan saya sekali lagi, kalau mereka datang, mereka tertarik sama Yesus atau tidak? Tertarik. Mereka percaya pada Yesus atau tidak? Percaya, betul. Mereka membutuhkan Yesus atau tidak? Membutuhkan, betul. Nah lihat ayat ini. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Gila, berdiri aja dilakonin. Kalau kita pulang mungkin dilakonin berdiri. Ini berarti dengan kata lain sungguh-sungguh juga sih. Tapi lihat selanjutnya. Dan ia pun mengucapkan banyak hal. Dia mulai ngajar. Banyak hal dalam perumpamaan. Aneh, lihat ini. Kepada mereka, siapa mereka ini? Orang banyak. Terus, katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, karena singkatnya waktu, saya enggak kupas. Masih ingat itu? Ada yang jatuh di tanah pinggir jalan, berbatu, semak duri. Bukan itu masalahnya yang kita mau soroti. Tapi selanjutnya, terus setelah Yesus selesai menyampaikan story itu, perumpamaan itu, ayat 10-nya, maka perhatikan ini, datanglah murid-muridnya. Kemana orang banyak? Pasti pulang tuh. Betul gak itu? Orang banyak pulang, murid-murid datang. Terus coba lihat ini. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Mereka tanya. Tujuan Yesus ngajar perumpamaan bukan supaya lebih jelas bahkan. Lihat ini. Saudara setuju nggak? Setiap perumpamaan yang Yesus sampaikan di 4 Injil itu semuanya gantung. Dia ngomong, satu hari ada seorang keluar terus menabur. Menabur, dia tabur dan benih itu jatuh di pinggir jalan. Dia jalan lagi, dia tabur, terus jatuh lagi di tanah semak duri. Begitu udah selesai gitu aja. Masih ingat cerita perumpamaan-perumpamaan yang lain? Hal kerajaan sorga seumpama bla 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 bla. Nggak ada artinya tuh. Kita kan nggak sadar sampai sejauh ini. Perhatikan ini. Murid-muridnya jadi penasaran. Murid-muridnya bilang gini, kenapa engkau ngajar pakai perumpamaan? Saudara bisa ikuti saya sampai di sini? Yesus mulai jelasin maksudnya apa. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kerajaan surga. Tetapi kepada mereka, siapa mereka? Orang banyak. Tidak. Again, saya mau tekanin di sini. Yesus kira-kira bedain nggak antara orang banyak sama murid? Bedain. Rahasia kerajaan sorga hendak dikasih sama orang banyak. Ya, orang banyak sakit disembuhin. Ya, orang banyak lapar dikasih makan. Tapi rahasia kerajaan sorga nggak dikasih. Jangan-jangan yang membuat selama ini ada banyak janji Tuhan, kita sudah percayai dan kita sudah sabar menantikannya dan belum terjadi. Jangan-jangan karena memang di mata Tuhan kita belum murid. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 13. Itulah sebabnya, ini Yesus terang-terangan loh. Itulah sebabnya, aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Kembali lagi, konteks mereka ini siapa? Orang banyak. Terus, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Sampai di sini. Yesus bedain gak? Kalau sama murid,
Dia jelasin artinya. Tapi sama orang banyak, enggak. Bukankah ada banyak orang Kristen udah banyak dengar tapi nggak ngerti-ngerti? Udah ngelihat banyak tapi juga nggak sadar-sadar. Mungkin kita bilang, kenapa ya? Ya jelas, semua itu adalah fasilitas murid. Jadi kalau saudara baca Alkitab nggak ngerti-ngerti, berdoa pengen kenal Tuhan nggak kenal-kenal, jangan-jangan kamu belum murid, bukan murid.